Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Ya, saya panggil sana. Waktu suaranya masih. Ya. Oke. Kita bersyukur pada Tuhan di saat kita menjalani Gereja Reform Injili Indonesia di Taipei. Kita bersyukur dari awal sampai akhir kita melihat pertolongan Tuhan. Kalian yang ikut dari awal kita mulai sampai pada bulan ini, kita akan melihat setiap bulan, setiap waktu kita mengalami progres yang terus-menerus Tuhan tambahkan. Di sini kita percaya ini adalah pimpinan Tuhan. Satu hal lagi yaitu di saat kita mengalami begitu banyak permasalahan demi permasalahan terjadi pun, kita juga masih mengalami akan satu hal, yaitu apa? Mengalami akan tantangan baik dari luar maupun tantangan dari dalam. Tapi kita bersyukur pada Tuhan, meskipun tantangan itu ada, tapi Tuhan masih berikan akan satu hal kekuatan yang diberikan dari Tuhan. Itu terus merefresh dan terus menguatkan kita. Amin. Maka saudara, kita harus bersyukur atas setiap pimpinan Tuhan. Tuhan pada saat menyuruh bangsa Israel dengan satu hal, kamu akan masuk ke satu tanah yang namanya tanah perjanjian, yaitu the promised land. Maka kamu akan menerima akan the promised land itu. Tetapi pada saat lu masuk dalam tanah the promised land, kamu bukannya menikmati itu dengan wah langsung masuk dapat door prize selesai, tidak. Tapi kamu harus berjuang di situ, kamu harus berperang di situ, dan kamu harus untuk apa? Untuk berjernih lelah untuk supaya kamu dapat memperoleh akan satu tempat di mana Tuhan menjanjikan rumah Tuhan. Oke saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu bangkitlah gereja Tuhan. Maka saya mengajak saudara untuk masuk di dalam firman Tuhan. Kita mulai yaitu membuka di dalam Efesus pasal 5 ayat 14. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Efesus pasal ke-5 ayat yang ke-14. Mari kita buka sama-sama. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. Saudara, berdoa untuk dirimu. Doakan saya supaya saya diberikan hati yang takut akan Tuhan, diberikan hati yang rendah, supaya tidak sembarangan berkhotbah, tapi sungguh-sungguh Tuhan menggerakkan hatinya untuk membawa setiap kita masing-masing masuk ke dalam pimpinan Tuhan melalui firman. Saudara, doakan untuk dirimu yang akan mendengar firman Tuhan supaya engkau punya jiwa seorang murid. Dan juga saudara juga doa untuk rekan sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang yang kau kenal maupun tidak kenal. Saudara doakan mereka supaya mereka dengan firman, mereka sungguh-sungguh dimenangkan di dalam firman. Saya rindu semuanya buka suara, kita bersama-sama berdoa. Bapak suka kami bersyukur pada Tuhan atas setiap pemberitaan firman Tuhan yang lagi akan kami bersama-sama dengar. Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, kami memohon kepada Tuhan supaya gereja Tuhan sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan, dibangkitkan untuk setiap gereja Tuhan senantiasa melakukan perjuangan yang kudus, perjuangan yang sakral, yaitu memuliakan Tuhan dari setiap segi hidup manusia. Dan kami berdoa supaya Engkau sendiri yang mengajar kami masing-masing bagaimana gerejamu adalah gereja yang bangkit, gerejamu adalah gereja yang bangun, dan gerejamu adalah gereja yang setia sampai mati. Kami berdoa kepada Tuhan, memohon hamba-Mu, berikan hati yang takut akan Tuhan. Dan juga untuk setiap kami masing-masing yang ada di tempat ini, Tuhan, kami rindu, kami semua diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini di Taipei maupun ibadah kami hari ini di Beijing, kami serahkan semuanya
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengusir setan keluar dari tempat ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang bertahta memimpin kami. Dan biarlah segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, menyerahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan kami bersyukur. Amin. Di dalam sejarah gereja Tuhan, kita melihat banyak sekali akan satu fenomena demi fenomena. Gereja mengalami penganiayaan, gereja mengalami penolakan, gereja mengalami akan hal-hal di mana gereja harus dihancurkan oleh orang-orang yang tidak menyukai keberadaan gereja. Pada saat di negara China, kita melihat bagaimana ada satu kelompok yang namanya The Boxer Rebellion, di mana satu kelompok yang tidak mencintai akan kelompok beragama, tidak mencintai akan orang-orang Kristen, sehingga akhirnya banyak gereja-gereja, baik di Xi'an, baik di Tianjin, baik di Beijing, itu gereja dihancurkan dan dibakar, dan bahkan banyak misionaris-misionaris mati, dan juga banyak sekali orang-orang yang berada di sana. Mereka dikucilkan, bahkan mereka disiksa, dipaksa sampai mati. Maka pada saat kita melihat di sini, China menjadi salah satu tempat di mana kejahatan terhadap gereja, kejahatan terhadap orang-orang Kristen itu menjadi saksi, di mana kita melihat banyak orang mengalami itu. Kalau sudah mempunyai kesempatan, sudah boleh cari satu film namanya China Cry, dan di sana sudah akan lihat banyak sekali kisah-kisah yang digambarkan di dalam film China Cry itu. Bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus diberikan akan satu ujian yang begitu besar, diberikan ujian yang begitu berat, untuk bagaimana mereka harus mempertahankan iman. Mereka harus mempertahankan akan apa yang menjadi kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Dan saudara, rupanya bukan hanya di China, termasuk di negara kita, di Indonesia. Negara Indonesia kita pun juga pernah mengalami hal yang sama. Di Ambon, banyak gereja dibakar begitu banyak. Lalu di Situbondo, banyak gereja dibakar begitu banyak. Dan juga begitu juga di Jakarta. Kita melihat ada gereja-gereja yang harus ditutup, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka saudara, lalu juga kita melihat di Mesir ada gereja-gereja yang kecil, gereja-gereja yang minoritas, itu pun gereja-gereja yang harus ditutup. Maka kita berlihat bagaimana apa yang terjadi, apa yang kelihatan adalah satu hal: gereja Tuhan tidak pernah lepas dari violence, gereja Tuhan tidak pernah lepas dari suffering, gereja Tuhan tidak pernah lepas dari tantangan-tantangan dunia. Maka pada saat kita melihat di sini, bagaimana kita seharusnya untuk memiliki satu pengertian, bagaimana gereja seharusnya bertindak, gereja seharusnya memposisikan diri, gereja bagaimana seharusnya untuk memiliki akan satu sense of divinity, untuk kita melihat asih ada ketuhanan yang harus kita jaga, dan itu adalah yang harus kita jaga sampai mati. Belum masuk? Yuk, silakan. Satu orang aja. Oke. Maka saudara, di dalam begitu banyak problematik gereja, di mana gereja-gereja banyak sekali mengalami akan tantangan dan mengalami akan satu problem di dalam serangan dari luar. Maka kita melihat di sini bagaimana akhirnya banyak orang mengatakan, waduh, gereja itu nasibnya sangat tidak mengenakan. Rupanya gereja berada di ambang-ambang kehancuran. Kenapa? Dunia melawan gereja. Tetapi juga ada satu hal di mana kita melihat gereja pun mengalami akan satu problematik, bukan hanya dari luar, tapi kita juga melihat banyak gereja pun mengalami problematik, dan problematik itu adalah problematik di dalam. Maka banyak orang-orang Kristen sendiri menjadi tanda kutip menjadi bajingan. Banyak orang Kristen sendiri menjadi akan badut di dalam gereja. Mereka seakan-akan tampang seperti berkerohanian, tetapi justru mereka bermain badut di dalam gereja. Betapa banyak permainan, begitu banyak akan teater-teater rohani ada di dalam gereja. Dan itu adalah satu hal yang kita lihat, mengapa gereja juga banyak mengalami terlalu banyak permainan teater-teater. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa begitu banyak kemunafikan-kemunafikan di dalam gereja.
Maka pada saat orang tahu tentang keberadaan itu, akhirnya orang mulai bertanya tentang satu hal. Gereja, kamu dari luar, kamu hancur. Kamu dari dalam, kamu pun hancur. Maka akhirnya mereka mengatakan bahwa apa? Mereka mengatakan, kalau begini, nasib gereja sungguh-sungguh ditakdirkan untuk menderita kah? Apakah gereja memang ditakdirkan untuk apa? Untuk mengalami akan satu hal, bagaimana gereja selalu mengalami kesedihan di dalam dirinya, mengalami problematik di dalam dirinya, dan sebagainya. Maka that's why kita melihat karena gereja dapat serangan dari luar dan gereja mengalami serangan dari dalam, akhirnya banyak orang yang di dalam gereja mulai melihat apa? Tidak menganggap penting lagi gereja. Mereka mulai kecewa karena apa? Karena gereja membuat mereka tidak lagi nyaman. Karena gereja tidak lagi membuat gereja menjadi tempat di mana mereka bisa belajar. Dan akhirnya mereka menganggap gereja adalah tempat yang sudah tidak lagi menjadi gereja yang bisa dipercaya. Tetapi saudara, banyak orang hari ini nggak bisa percaya dengan gereja karena terlalu banyak hal-hal yang terjadi di luar gereja maupun dalam gereja mendiskreditkan gereja. Akhirnya kita mengatakan seringkali mengambil jalan pintas, yaitu apa? Ya sudah, gua tidak mau ikut-ikutan di dalam gereja. Semakin ada permasalahan, apakah kita seharusnya mundur atau kita merasa begitu banyak permasalahan dalam gereja, kita justru harus maju? Itu pertanyaan yang kita hari ini akan tanyakan pada diri kita masing-masing. Oke, gereja mengalami tantangan dari luar. Oke, gereja mengalami tantangan dari dalam. Pertanyaannya, what's next? What is your action? Di saat kita harus mengalami seperti itu, apakah gereja harus mundur? Apakah gereja harus tertidur? Atau gereja is time for you to wake up? Adalah waktunya untuk kita bangun, waktunya untuk kita buka mata, dan waktunya untuk kita melihat ada yang harus kita kerjakan lebih tekun lagi. Maka saudara, di dalam Efesus pasal 5 ayat 14 yang tadi kita baca, di saat kita melihat kata itu sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Saudara, bangunlah hai kamu yang tidur. Kenapa tertidur, saudara? Kenapa terus muncul sebuah statement bahwa kamu jangan tertidur di dalam gereja? Kamu jangan tertidur di dalam kamu melihat tantangan-tantangan yang harus dialami oleh gereja. Tapi kamu harus bangun. Semakin tantangan semakin banyak, semakin berkomplikasi. Kita justru bukan untuk tertidur dan meninggalkan, tapi justru kita harus bangun. Justru kita harus mengambil akan satu decision. Untuk apa? Untuk tidak lagi main-main. Kita buka mata, kita waspada, dan kita berjuang mati-matian. Untuk apa? Untuk menjalani fungsi gereja dengan benar. Kenapa, saudara? Kenapa kita tidak boleh tertidur? Kenapa kita harus bangun? Kenapa kita harus untuk tetap buka mata? Saudara, saya ngajak saudara membuka dua bagian di dalam Amsal. Pertama, saya mengajak saudara membuka di dalam Amsal pasal 6. Amsal pasal 6, kita buka sama-sama. Amsal pasal 6 ayat 10 dan 11. Amsal pasal 6 ayat 10 dan 11. Coba yang wanita bacakan buat kita semuanya. Amsal pasal 6 ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara, besok kita lihat kenapa Tuhan memanggil setiap kita untuk bangun. Karena dengan kita terus tertidur, maka saudara akan semakin lama akan semakin miskin. Miskin di dalam apa? Bukan miskin di dalam harta, saudara, tapi saudara miskin di dalam kesempatan-kesempatan saudara berjuang. Kesempatan demi kesempatan saudara hidup lebih benar, hidup lebih baik, hidup lebih sejati. Saudara kehilangan kesempatan-kesempatan di saat saudara terlalu banyak tidur. Di dalam saudara mengalami akan hidup saudara. Hidup kita itu cuma satu kali, dan hidup yang diberikan oleh Tuhan itu ada maknanya. Maka pada saat kita mengalami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan kita mengalami begitu banyak tantangan dari luar maupun dari dalam,
maka kita justru bukan dipanggil untuk tidur dan miskin di dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan mau berikan bagi kita, tetapi kita justru dipanggil untuk bangun. Maka di situ miskin bukan miskin duit, di situ miskin bukan miskin potensi, tapi justru miskin dan miskin Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Spiritual hidup di dalam diri kita. Maka jika kita di orang Kristen tapi nggak punya spiritualitas yang dikuduskan oleh Tuhan, saudara tidak mungkin dapat bersyukur. Saudara tidak mungkin dapat belajar menikmati penderitaan di dalam kacamata Tuhan. Kalau Tuhan punya kacamata, okay? Bagaimana kita bisa melihat Tuhan, perspektif Tuhan bekerja di dalam setiap apa yang kita alami. Bagian kedua saya ngajak saudara buka Amsal 20. Amsal 20 ayat 13. Amsal 20 ayat yang ke-13. Yang pria membaca. Yang pria membaca pasal 20 ayat 13. 1, 2, 3. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Sudah. Di sini ini juga peringatan buat cowok ya, yang seringkali lebih susah dibangunin begitu ya. Tapi ini bukan masalah itu, Saudara. Cuma ini bisa dipakai untuk kita bisa menyadarkan diri kita untuk apa? Menyadarkan bahwa jangan menyukai tidur. Tidur memang enak, Saudara. Istirahat, siapa yang nggak suka? Saudara, tapi kita bukan dipanggil untuk istirahat. Setiap kita dipanggil di dalam dunia ini bukan untuk tidak melakukan apa-apa. Kita diciptakan oleh Tuhan, kita diberikan mandat oleh Tuhan, adalah kita dipanggil untuk do something. Kita dipanggil untuk melakukan action. Maka saudara, mari kita berpikir, what is your action today? Apa yang menjadi actionmu sebagai orang Kristen hari ini? Apakah engkau sudah melakukan something kepada Tuhan? Kamu sudah berjuang sesuatu bagi Tuhan? Saudara, bisa tantangan dari luar dan dari dalam ada. What is your action? Kalau kamu hanya mundur dan kamu tidak pernah untuk mengambil keputusan untuk maju, maka sudah tidak mungkin mengalami berkat Tuhan. Tidak mungkin engkau kaya secara spiritual. Nah, mungkin kamu kaya di dalam kuasa Tuhan. Kamu tidak mungkin kaya di dalam mengerti kebenaran Tuhan yang Tuhan berikan. Maka inilah satu hal, saudara, di mana setiap kita belajar untuk kita masing-masing melihat, bukalah matamu dan kamu akan dengan kenyang memakannya. Apa yang dimakan? Yang dimakan bukan cheap hai fan, bukan pai ku fan, bukan akan apa yang kita bisa makan sehari-hari, tempura dan sebagainya. Bukan, saudara. Tapi yang justru yang dikatakan jangan menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin adalah secara kuasa di dalam roh, di dalam kebenaran. Maka di saat engkau membuka matamu dan engkau belajar, engkau mencari, maka saudara, engkau akan makan sampai kenyang the word of God. Engkau akan makan dengan kenyang akan anugerah Tuhan. Engkau dapat menikmati the real prosperity. Ya? The real prosperity yang benar adalah kita mengerti kebenaran Tuhan dengan lebih benar, lebih banyak, dan lebih setia kepada Tuhan. Hari ini gereja cuma jatuh dalam prosperity yang salah, yaitu apa? Kalau gua kaya itu adalah anugerah Tuhan. Hari ini banyak koruptor kaya. Lu bilang dia diberkati oleh Tuhan, mimpi. Ya, maka kita bilang, oh, tanda kita diberkati oleh Tuhan adalah kaya. Berarti koruptor yang ada di penjara maupun yang di luar penjara yang belum ketangkep, mereka pun berarti diberkati oleh Tuhan dong. Kaya kok. Maka itu adalah pemikiran picik tentang apa? Pemikiran picik tentang orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang justru diberkati oleh Tuhan adalah orang yang membuka matanya dan dia mau mencari makan. Dan pada saat dia mencari makan, dia nggak bisa mencari dengan tenaganya, tapi itu makanan firman Tuhan diberikan, dan mereka dapat menikmati dan bukan hanya menikmati untuk diri sendiri, tapi membawa kenikmatan itu dibagikan kepada orang lain. Maka itu adalah panggilan gereja. Gereja harus bangun untuk apa? Untuk membuka matanya. Gereja harus bangun untuk tidak miskin secara roh, tapi gereja full of spirit.
Gereja harus memiliki akan satu hal, kesadaran Tuhan, kuasailah aku di dalam kuasamu, melayani di dalam gerejamu, sehingga apa yang kami kerjakan dengan full of spirit. Kami bukan miskin secara rohani, tapi kami kaya. Kami adalah orang yang berbahagia, dan kami adalah orang yang hidup, membuka mata, dan kenyang akan firman Tuhan. Itulah ada gereja yang benar, gereja yang bangun, gereja yang optimis. Hari ini kita di Taipei. Tadi pada saat sebelum kebaktian saya cerita, ada kepolisian datang ke sini. Saudara takut nggak? Saudara takut? Saya sudah takut 3 hari, saudara. Tapi dalam 3 hari saya bergumul. Bagaimana kita seharusnya menjadi gereja Tuhan? Maka kita tetap beribadah di sini. Kita akan tetap untuk berusaha untuk apa? Belajar beriman kepada Tuhan. Amin nggak di sini? Kita belajar beriman meskipun kesulitan mungkin akan ada. Terus ada dan akan pasti ada, tetapi kita harus belajar beriman. Mataku jangan ditutup, buka. Maka lagu ketiga, bukalah mataku, bukalah hatiku, bukalah mulutku. Ini tidak janjian, saudara, tapi justru bagian ini firman Tuhan mengajak apa? Buka. Di saat tantangan tetap ada dari luar maupun dari dalam, tetap buka matamu. Untuk apa? Engkau bisa melihat firman Tuhan memimpin engkau, membangunkan engkau, tidak menidurkan engkau. Maka ini adalah satu hal yang saya ajak saudara untuk apa? Mari saudara, di saat temanmu tertidur, bangunkan. Bukan bangunkan secara fisik, tapi bangunkan secara rohani. Untuk apa? Mereka melihat kepada apa yang Tuhan kerjakan. Gereja bukan gedung gereja. Memang di dalam zaman China, di dalam zaman The Boxer Rebellion, kita melihat banyak gedung-gedung gereja dibakar. Gedung-gedung gereja mengalami akan kepunahan. Lalu kita melihat di situ Bondo, banyak gereja juga dibakar. Lalu di Ambon, banyak gereja juga dibakar. Itu hanya gedung gereja. Meskipun juga ada orang-orang yang mati di dalam revolusi tersebut. Ada yang mati di dalam tragedi-tragedi tersebut. Tetapi saudara, meskipun demikian, Alkitab mencatat, gereja bukan gedung. Gereja bukan akan arsitektur. Gereja juga bukan akan kelihatan secara fisik di dalam bangunan. Tetapi kita melihat gedung gereja itu hanyalah bagian dari gereja. Tapi the true church, gereja yang sejati, itu ada pada siapa? 1 Korintus 3 ayat 16 dicatat bahwa kamulah gereja, kamulah bait Allah. Maka you are the true church. Kamu adalah gereja-gereja yang benar, bukan gedung gerejanya. Maka gereja yang benar adalah manusianya. Gereja yang benar adalah person di sini. Tapi pertanyaannya, person yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai gereja? Gua hidup kacau banget, gua hidup ajubilah dalam kutip. Kenapa? Hidup melakukan banyak dosa. Lalu gimana saya bisa menjadi gereja? Maka 1 Korintus 3 ayat 16 dicatat bahwa apa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dunia, mereka adalah gereja yang dimaksud. Gereja yang dimaksudlah orang-orang percaya berkumpul. Yang dimaksud gereja adalah orang-orang saleh berkumpul. Yang dicatat adalah orang-orang benar berkumpul. Dan apakah orang-orang saleh yang berkumpul, orang-orang benar yang berkumpul adalah memang orang-orang yang suci? Saya katakan memang mereka bukan orang suci. Mereka orang berdosa. Tapi mereka orang berdosa yang ngumpul di dalam gereja. Dan mereka tahu bahwa hidupku tanpa Kristus nggak mungkin diselamatkan. Maka tanpa Kristus hidupku nggak mungkin dibangunkan. Maka di situ kita melihat, oh rupanya di dalam Kristus saja saya dapat dipanggil sebagai gereja. Di luar Kristus, kalian tidak ada fungsinya sebagai gereja. Maka ini adalah sebuah proklamasi Injil. Maka dengan saudara percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dunia, maka saudara barulah dapat dikatakan sebagai gereja-gereja Tuhan. Dan pada saudara di dalam Kristus saudara dijadikan gereja-gereja Tuhan, maka saudara di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 21 dikatakan, kamu bukan lagi strangers. You are no more strangers. Kamu bukan lagi dikatakan sebagai orang luar. Tetapi kamu
orang-orang berdosa, tapi kamu percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dunia, kamu adalah in one family in Christ. Kamu adalah satu keluarga di dalam Kristus. Kamu keluarga Allah. Dan disitulah Tuhan mengatakan, you are the church. Kamu adalah gereja Tuhan. Maka gereja Tuhan bukan gedungnya. Gereja adalah people. One people. Itulah yang kita katakan sebagai gereja. Maka saudara, kita sebagai gereja dipanggil untuk bangun. Kita dipanggil untuk buka mata. Kita dipanggil untuk bukan miskin secara rohani, tapi kita justru dipanggil oleh Tuhan untuk menikmati the true prosperity in spirit. Untuk apa? Untuk kita melihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya hidup di dalam Tuhan. Amin. Maka saudara, itu hal yang pertama yang dapat kita pelajari. Gereja harus bangun. Kedua, yaitu apa saudara? Yaitu gereja dipanggil untuk bangkit, saudara. Maka pada saat kita melihat di sini, kenapa gereja harus bangkit? Pada saat Alkitab mencatat, yaitu pada saat ditulis, yaitu setiap apa yang kita terima, bahwa gereja harus bangkit. Bangkit dari mana? Pertanyaannya. Seringkali pada saat kita melihat di situ, kita bangkit untuk apa? Maka di sini kita melihat gereja harus bangkit. Gereja harus bangkit dari kematian. Saudara, di saat kita melihat gereja harus bangkit dari kematian, pertanyaannya, kenapa gereja mati? Pada saat kita melihat kenapa gereja mati, saudara, karena gereja yang seharusnya menjadi gereja yang suci, gereja yang menjunjung firman Tuhan, gereja yang sesungguhnya full of spirit, gereja yang seharusnya memberitakan tentang apa yang menjadi ketetapan Tuhan, tetapi gereja justru tidak berfungsi di dalam semuanya itu. Justru gereja mati. Justru gereja sudah tidak lagi suci. Gereja sudah tidak lagi membicarakan hal-hal yang benar. Gereja sudah tidak lagi membicarakan hal-hal yang sesuai ketetapan Tuhan. Gereja menjadi gereja yang palsu sekarang. Gereja menjadi gereja yang malas sekarang. Gereja menjadi gereja yang tidak lagi menjunjung tinggi hal yang bermoral lagi. Maka kita melihat inilah keakibat dari gereja yang sudah tidak bangkit dan mereka tetap hidup di dalam kematian. Maka saudara coba lihat ayat 14. Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Bangkitlah dari orang mati. Kalau kita tanya, siapakah manusia yang bisa bangkit dari kematian? Maka sudah, di dalam sejarah kita melihat orang yang mati semuanya masuk dalam kuburan. Orang yang mati akhirnya dibakar dan akhirnya jadi debu tanah. Dan akhirnya kita melihat, kita banyak sudah melihat orang mati tidak mungkin bangkit kembali. Tetapi kita melihat justru gereja, kenapa harus bangkit? Karena gereja sudah mengalami kebangkitan di dalam Kristus Yesus. Karena Kristus yang sudah bangkit dari kematian, maka kebangkitannya lah yang membangkitkan saudara dan saya. Maka kebangkitan Kristus adalah kebangkitan yang membawa kita yang sudah mati ini, kita digairahkan dalam hidup yang baru. Kita dibawa di dalam satu hal, taste of heaven itu dari satu hal yang kita perjuangkan di dalam hidup kita masing-masing. Kita bukan dipanggil sebagai orang yang mati lagi, saudara. Di dalam Kristus kita sudah dibangkitkan. Di dalam Kristus kita sudah dipanggil bukan lagi untuk melakukan dosa di dalam hidup, tapi kita melawan dosa, menghancurkan dosa. Justru kita dipanggil untuk bangkit, membawa kemuliaan Tuhan, membawa kebenaran Tuhan. Tapi saya ingin tanya, kenapa gereja susu sekarang malah lebih rajin bikin dosa daripada lebih rajin memberitakan Injil? Kalau orang-orang Kristen sendiri tidak sadar panggilan ini, maka gereja akan selama-lamanya mati. Tidak akan pernah ada namanya kehidupan kekal di dalam pelayanan gereja. Kalau gereja selalu hanya concern kepada hal-hal yang tidak berbau kemuliaan Tuhan, maka gereja akan selama-lamanya jadi badut di dalam dunia ini. Gereja tidak lagi jadi berkat, gereja justru menjadi setan di dalam dirinya.
Maka saudara, saya mengajak saudara untuk melihat, mungkin kata-kata yang saya lontarkan terkesan kasar, tapi saya ngajak saudara untuk berpikir kembali. Kenapa gereja tidak bangkit? Kenapa gereja justru berdosa? Coba lihat, saudara lihat. Banyak perpecahan gereja. Dari mana mereka bisa pecah? Mereka pecah adalah karena unsur kekekalan Tuhan. Atau mereka justru pecah karena unsur kepentingan-kepentingan. Maka saudara, kalau sudah lihat, kenapa banyak manusia tidak bertobat? Karena kalau bertobat, kepentingan gua nggak bisa jalan. Akhirnya banyak gereja mencari kepentingannya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya gereja justru menjalani hidup tidak lagi setia kepada kebenaran firman Tuhan, tapi gereja hanya mengikuti kehendak manusianya sendiri. Itu mengerikan, saudara. Belajarlah dari sejarah gereja. Begitu banyak orang-orang yang tidak setia kepada doktrin yang benar, akhirnya mengajarkan akan banyak hal, yaitu mereka mengatakan percaya pada Kristus, tapi hidup tidak di dalam Kristus. Dan banyak hal yang terjadi. Banyak orang mengatakan percaya kepada Allah, tapi tidak hidup seperti apa yang didapat oleh Allah. Contoh, banyak agama-agama palsu. Saudara pernah dengar nggak? Di Amerika, itu ada satu orang dengan satu wibawa seperti Yesus tampaknya. Tapi para saudara mengatakan, aku akan membawa engkau pergi ke surga. Dengan apa? Dengan semuanya masuk dalam satu ruangan, lalu dipasang gas beracun, dan kita sama-sama menikmati. Kita akan pulang ke surga dengan apa? Kita akan pulang ke surga dengan gas beracun. Saudara mau saya racuni hari ini? Yuk pasang. Sekarang sudah pasti akan keluarkan saya. Nggak apa-apa, nanti bangkit kok dari kematian. Saya dengan ngomong begitu, saudara akan mengatakan percaya. Orang secara waras akan berkata bahwa apa? Tidak dengan cara demikian. Tapi saudara, meskipun kita secara waras mengatakan bahwa nggak mungkin dia seperti itu, ada loh yang ikut, ya, ada loh orang yang berani mati, bahkan rela di depan gasnya pun diirung ambek begitu banyak, mati duluan. Saudara, ada loh orang yang nekat untuk supaya aku bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan, maka aku pasang bom di badanku, lalu aku pada saat masuk ke dalam satu ruangan, lalu aku mengeluarkan satu kata syahadat atau mengeluarkan satu kata religius, lalu dengan aku memegang tombolnya, lalu akhirnya apa? Push the button, akhirnya apa? Buah, seperti Super Sanya. Coba sudah lihat, inilah yang menjadi satu hal. Apakah gereja sudah bangkit dari kematian? Kristus sudah bangkit dari kematian, maka orang-orang dalam gereja seharusnya berpegang di dalam Kristus. Kristus sudah bangkit dari kematian, seharusnya kita bukan mencari kepentingan sendiri lagi di dalam gereja, tapi gimana kita di dalam gereja kita menjalankan kepentingan Kristus. Kita menjalani kehidupan yang disesuaikan dengan kehendak Kristus. Dan bagaimana kita bukan lagi hidup mandiri dari Tuhan, tapi kita mau mendekatkan diri lebih dekat dengan Tuhan. Lebih dekat padamu. Itu yang harus menjadi satu hal yang ada dalam hidup kita masing-masing. Saudara? Dan kita dipanggil, gereja harus bangkit. Kenapa? Ada yang harus saudara kerjakan di dalam hidup kamu. Saya ngajak saudara buka Yohanes pasal 5. Kita membuka bersama-sama Yohanes pasal ke-5 ayat 21. Yohanes pasal 5 ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saudara baca sekali lagi. Coba saudara lihat apa yang dikatakan di situ. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Maka saudara sebagai gereja-gereja Tuhan, saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara bisa jadi orang Kristen bukan karena saudara di luar kehendak Tuhan. Saudara bisa jadi orang Kristen itulah karena saudara ada di dalam kehendak Tuhan. Dan pada saat saudara bisa melayani Tuhan, itu adalah karena saudara ada di dalam kehendak Tuhan. Maka di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan,
Ada pemilihan yang Tuhan tetapkan di dalam hidup kamu. Gitu Pak? Kamu dipanggil bukan dari orang biasa. Kamu dipanggil dari orang-orang yang diberikan anugerah oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan. Berapa banyak orang yang tidak dibangkitkan oleh Tuhan, tapi ada orang yang dibangkitkan oleh Tuhan. Dan orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, saudara sudah diberikan kehendak Tuhan. Di dalam kehendak Tuhan, saudara sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Untuk apa? Menjadi orang Kristen. Pertanyaannya, what kind of Christian you are? How truly Christian you are? Lu orang Kristen macam apa? Kalau kamu cuma berdosa pinternya. Kita dipanggil untuk tidak melakukan itu. Kita dipanggil menjadi gereja yang bangkit, gereja yang tidak mati. Justru mati itu mati terhadap dosa, bukan mati karena dosa. Beda saudara. Mati karena dosa sama mati dari dosa. Kalau mati dari dosa berarti gua tidak hidup di dalam dosa. Tapi mati karena dosa, gua mati karena melakukan dosa. Kalau saudara nggak ngerti kata-kata ini ya sudah, gitu ya. Tapi saudara, saya ingin saudara coba untuk lihat kenapa kebangkitan menjadi konsep yang harus ada di dalam gereja. Karena satu-satunya yang membawa kebangkitan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Hanya di dalam Allah saja, di dalam Kristus Yesus. Maka jangan saudara bermain-main menjadi orang Kristen. Jangan kalian jadi badut di dalam gereja. Jangan mempermainkan sesamamu manusia. Kenapa? Karena engkau bukan dipanggil untuk nothing. Kamu dipanggil untuk something. Dan kamu dipanggil karena Kristus ada kehendak Tuhan di dalam hidup kamu. Mari kita cari sama-sama. Biarlah kebangkitan Tuhan juga membangkitkan saudara. Peka terhadap dosa. Tidak melakukan dosa. Tapi sudah hidup mencari kesucian. Mencari kebenaran di dalam Tuhan. Maka saudara, saya ngajak saudara buka lagi pasal ayat ke-30. Yohanes pasal 5 ayat 30. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan pengadilanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara, di saat kita bangkit, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus bangkit untuk melakukan apa yang Tuhan tetapkan. Kenapa? Karena pada saat kita melihat di sini, Tuhan pun mengatakan, aku tidak melakukan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kristus saja menjadi teladan buat kita, bahwa Dia di dalam dunia pun, Dia bukan sembarangan dengan kehendaknya, tapi Dia pun sinkron kehendaknya dengan Allah. Maka bagaimana itu menjadi picture buat kita? Bahwa saya pun sebagai gereja Tuhan, saya harus bangkit untuk melakukan kehendak Tuhan. Aku harus bangkit melakukan apa yang Tuhan tetapkan. Dengan saya bangkit dan melakukan apa yang Tuhan tetapkan, saya berfungsi sebagai gereja yang benar. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, saya harus bangkit. Selain saya buka mata, saya harus bangkit. Saya bukan buka mata untuk mati. Saya buka mata untuk bangkit. Saya bangun untuk bangkit. Saya bukan bangun untuk mati. Percuma, pendiri agama kalau kita tahu mereka buka mata untuk mati. Tapi Kristus justru Dia buka mata dan Dia bangkit untuk saudara dan saya menjadi gereja yang dipanggil Tuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Maka jangan tertidur. Ya, maka saudara harus bangun, buka matamu, dan bangkitlah engkau. Dipanggil bangkit untuk apa saudara? Ketiga, apa yang dikatakan di Efesus itu? Saudara dibangunkan untuk bangkit, dan saudara bangkit untuk apa? Saudara dibangkitkan untuk bercahaya. Saudara dipanggil untuk bercahaya. Jadi lampu kamu. Jadi lampu yang bercahaya. Waduh saudara, kalau saudara coba pikir, aku adalah cahaya. Coba pikir, gua cahayain apa? Pada saat kita melihat Efesus pasal 14 dipanggil untuk bercahaya. Pertanyaannya, Tuhan, lu mau gua bercahaya untuk apa? Bagaimana saya bercahaya? Saudara, di saat Efesus 5:14 mengatakan bahwa bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu.
Di sini kita melihat, di saat kita bangun di dalam Tuhan, di saat kita bangkit di dalam kebangkitannya, maka saudara, bukan kita yang lagi yang bercahaya. Kita hanya melakukan apa yang sepatutnya kita kerjakan. Kita hanya melakukan apa yang menjadi panggilan kita. Tetapi yang menjadi cahaya, tetapi apa yang menjadi nama yang agung, nama yang akan diingat sepanjang zaman, bukan kita, tapi adalah yang diingat. Nah, cahaya yang dilihat bukan kita. Kita cuma alat saja. Tetapi cahaya yang akan dilihat oleh semua orang adalah Kristus. Inilah Kristus sentrik di dalam gereja. Semakin sudah melayani Tuhan, nama Kristus justru harus dikenal oleh semua orang. Kalau kita punya gereja, tapi yang dikenal hamba Tuhannya, tapi bukan dikenal adalah Tuhan atas hamba Tuhannya, itu bukan gereja yang benar. Gereja yang benar harus melihat kepada Tuhan atas gereja, bukan mengajak kita untuk melihat kepada satu atau dua sosok. Maka kita coba untuk melihat terang Allah ada di dalam gereja Tuhan. Di saat gereja bangun dan gereja bangkit, maka terang Tuhan bercahaya. Saya ingin tanya KRI Taipei, saya ingin tanya MRI Beijing, saya ingin tanya kepada setiap gereja-gereja, saudara, apakah kita adalah gereja yang Kristus menjadi cahaya di dalam pelayanan kita? Kalau kita hari ini menyenangkan satu dua orang, kita yang menyenangkan pendeta, kita yang menyenangkan gembala, kita yang menyenangkan akan orang-orang yang melayani Tuhan, saudara, berarti kita masih belum bangun, berarti kita masih belum bangkit. Jangan-jangan kita masih jadi badut yang mati, atau kita menjadi mayat yang menjadi satu fenomena. Kelihatannya berjubah agama, tapi kita mayat, kita bukan manusia. Sudah, terang cahaya Kristus harus ada di dalam gereja. Terang cahaya Kristus harus memancar di dalam gereja Tuhan. Pertanyaannya, kenapa terang Kristus harus ada? Saudara, terang itu ngapain sih fungsinya? Nah, kenapa kita perlu terang sih? Saudara, pada saat kita diterangi oleh lampu, diterangi oleh cahaya, kita akan dapat melihat apa yang menjadi hambatan kita. Seringkali kita melihat depan kita ada batu. Tanpa cahaya kita tidak tahu itu batu. Tapi pada saat cahaya itu bercahaya, lalu akhirnya kita melihat, oh, depan saya ada batu. Maka di situ saya melihat ada problem di depan saya, batu. Dan problem itu saya bisa lihat dari cahaya yang saya lihat. Maka sudah, terang Allah kita butuhkan. Terang Allah harus memancar. Kenapa? Supaya terang Allah dapat membukakan bagi kita dosa-dosa gereja-gereja Tuhan. Dan sini gereja-gereja Tuhan bukan gereja manusia-manusianya. Hanya terang Tuhan yang dapat menunjukkan dosa-dosamu. Hanya terang Tuhan yang menunjukkan, menelanjangi engkau dengan si detail-detailnya. Dosa apa yang sudah kamu kerjakan. Maka terang Tuhan itu sangat peka terhadap dosa. Dan terang Tuhan tidak bisa ditutupi oleh siapapun. Karena terang Tuhan hanya satu-satunya Kristus yang mampu menerangi saudara dan membuat saudara melihat ada something wrong with you, something wrong with people, something wrong with the church. Saudara, hanya kasih Kristus, hanya terang Kristus yang mampu membukakan dan membuat saudara lihat bahwa di dalam Kristus tidak ada penyuapan, di dalam Kristus tidak ada penipuan, di dalam Kristus tidak ada kemunafikan, di dalam Kristus tidak ada permainan, dan di dalam Kristus tidak ada yang namanya sandiwara. Tetapi dalam Kristus semuanya jelas dipaparkan di depan. Jelas yang mana dosa, yang mana tidak, yang mana benar, yang mana tidak, yang memperkenan hati Tuhan dan tidak memperkenan hati Tuhan, yang mana setan, yang mana Kristus. Itu jelas di dalam Tuhan sendiri. Maka saudara, terang Tuhan memancar dan engkau akan melihat lebih clear yang mana yang dari Tuhan, yang mana yang bukan dari Tuhan. Maka saudara, ingat saudara, Kristus bercahaya untuk menunjukkan ini panggilan Tuhan.
Dan Kristus bercahaya menunjukkan ini yang bukan panggilan Tuhan. Maka saudara, mari kita hari ini coba bertanya pada diri kita masing-masing. Saudara, sebagai gereja-gereja Tuhan, sudahkah kamu bangun? Kamu sebagai gereja Tuhan, sudahkah engkau bangkit? Dan engkau sebagai gereja Tuhan, sudahkah Kristus terpancar di dalam hidup kamu? Hari ini kita masih dikenal sebagai orang Kristen yang mungkin masih malas memberitakan Injil. Saya kasih tahu saudara, baru beberapa tahun yang lalu saya punya komputer, itu data khotbah, semua data kelas saya mengambil sekolah teologi berada di dalam satu komputer yang jelek tapi isinya powerful. Semua isinya adalah senjata melawan iblis. Ya. Semua masukin dalam laptop, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Hanya karena kesalahan sedikit saja, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya komputer itu hancur, saudara. Tidak bisa diselamatkan. Harddisknya pun tidak bisa diselamatkan. Saya sudah bilang harddisk itu berkali-kali, saudara. Ya. Dan waktu pertama kali saya mengalami itu, waduh, semua sudah ada dalam file di situ. Akhirnya semuanya nggak bisa dibuka. Kenapa? Hanya satu virus, satu virus saja merusak seluruh apa yang ada di dalam komputer saya, termasuk harddisk saya. Semua data nggak bisa diselamatkan, semua kena virus semuanya. Zaman dulu antivirus belum muncul, saudara. Waktu itu apa yang terjadi akhirnya? Saya kewalahan. Bagaimana saya seharusnya untuk apa? Untuk ingin mendapatkan kembali. Akhirnya mati, tak bisa diselamatkan. Saudara, waktu itu saya langsung tersentak dalam hati saya. Iblis cara bekerjanya seperti virus. Itu apa? Pada saat dia masuk, seakan-akan tidak diundang. Tapi pada saat dia sudah masuk, diundang maupun tidak diundang, dia langsung merajalela menjadi spyware dan menghancurkan seluruh yang ada di dalam data dan menghancurkan semua yang ada di dalam aplikasi dan sebagainya. Virus itu merusak semuanya. Dan akhirnya apa? Kalau tidak cepat-cepat dikasih antivirus, apa yang terjadi? Rusak kan? Iya nggak? Atau saudara hobi simpan virus seperti ini? Koleksi virus seperti Ian, gitu ya? Ian, dia bukan virus, ya. Tapi saudara, coba kita lihat. Kalau virus tidak diberikan antivirus, maka virus akan dengan rajin dan tekunya menghancurkan data-data kita. Dan saya ingin katakan satu hal. Iblis begitu tekun memberitakan Injil seperti virus. Tanda kutip Injil, ya. Memberitakan kesesatan dengan kekuatan seperti virus. Saudara, kamu berfungsi sebagai apa? Kamu adalah anak Tuhan. Kamu dibangunkan dan kamu dibangkitkan. Untuk apa? Untuk saudara bercahaya. Dan yang saudara cahayakan bukan kamu, Kristus. Maka antivirus itu sudah ada. Tetapi Tuhan memakai kamu untuk menjadi antivirus yang berjalan. Maka saudara, kalau kamu tidak rajin-rajin pelayanan, kamu tidak how untuk apa? Servo, kalau tidak melayani dengan baik-baik, maka saudara justru yang akan dilayani baik-baik. Sama siapa? Sama iblis. Melalui apa? Kemalasan. Melalui apa? Tidur. Melalui apa? Melarikan diri. Melalui apa? Melalui banyak hal alasan-alasan manusia. Maka saudara, it's time for you to wake up. Kita sama-sama bangun. It's time for you to repent. Bangun dan bertobat kamu. Dan it's time for you to serve Him clearly, dearly, for His glory. Saudara, ini adalah satu seruan hati saya untuk saudara bangun sama-sama. Ayo, kita Natal akan tiba. Kita akan menjadikan kebaktian Natal kita menjadi satu momen penginjilan. Tempat sudah diberikan di YMCA. Mari kita pakai baik-baik momen ini. Dan kita pakai setiap iman kita. Kita berdoa, Tuhan tambahkan imanku supaya aku dapat belajar melayani Tuhan dengan mata yang terbuka, mata iman yang terbuka, dengan kuasa di mana aku yang sudah dibangkitkan di dalam Kristus. Aku mau melayani Tuhan, dan biarlah Kristus bercahaya di dalam hidupku.
Dan biarlah orang tahu, gua bukan orang reform biasa, gua orang reform luar biasa. Gua bukan orang Kristen biasa, gua bukan orang Kristen kacangan sampah, bukan. Saya adalah orang Kristen yang berkualitas. Dan kualitas itu bukan saya yang menentukan, Kristus yang bercahaya. That is my quality, my eternal quality di dalam hidup saya, yaitu nama Kristus dipermuliakan. Not me, not you, but all of you. Amin. Kita tutup sama-sama di dalam doa. Bapa dalam surga, hari ini kami tundukkan kepala kami. Kami berdoa kepada Tuhan. Kami seringkali kurang sadar perlunya kami bangun dari tidur kami. Seringkali kami mengasihi tidur kami. Kami pakai berjam-jam untuk kami tidak hidup di dalam roh-Mu ya Tuhan. Kami tidak menyukai dipakai oleh Tuhan. Kami tidak menyukai melakukan pekerjaan Tuhan. Kami seringkali tidak menyukai akan hidup yang kaya di dalam Engkau ya Tuhan. Seringkali kami lebih suka beristirahat. Seringkali kami lebih suka miskin secara roh. Kami seringkali suka miskin untuk kami tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kami berdoa kepada Tuhan, jangan biarkan kami terus tertidur. Bangunkan kami ya Tuhan. Bangunkan kami dengan begitu banyak tantangan yang ada. Kami mau tetap buka mata. Kami mau untuk buka mata dan mau untuk melihat Tuhan, apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Tuhan, Engkau bangunkan kami untuk kami bangkit dari kematian. Dan biarlah kami melakukan kehendak Tuhan, bukan kepentingan kami. Karena kepentingan kami mungkin kami menjadi koruptor rohani. Kami mungkin menjadi badut-badut rohani. Kami mungkin menjadi akan aktor-aktor rohani yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, bangkitkan kami sekali lagi untuk kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk kami dipakai Tuhan, untuk membawa cahaya Kristus, untuk dapat menelanjangi setiap dosa-dosa kesal yang penuh ada di dalam hidup zaman ini ya Tuhan. Biarlah kami belajar hidup di dalam terang-Mu. Biarlah kami memohon supaya zaman ini pun diterangi oleh Engkau, sehingga kami dapat berkata, awake, awake, and awake. Dan kami berdoa Tuhan, supaya melalui gereja-gereja-Mu, kami dapat berfungsi dengan benar di dalam Kristus, untuk kami rajin, tekun memberitakan Injil, untuk kami rajin, tekun berjuang memberitakan Injil, dan kami rajin dan tekun untuk membawa Kristus menjadi cahaya yang terbesar melalui hidup kami masing-masing. Berkatilah GRI Taipei di dalam pertolongan Tuhan dan belas kasihan-Mu. Kami juga menyerahkan MRI Beijing di dalam pertolongan Tuhan dan belas kasihan-Mu. Kami berdoa kepada Tuhan supaya tidak ada satu inci pun kami bersandiwara di hadapan Tuhan. Tapi kami rindu ya Tuhan, memberikan seluruhnya yang terbaik dan yang terbaik hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau bangun. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau bangkit. Dan hanya dalam nama Yesus Kristus, biarlah Engkau sendiri bercahayalah di melalui hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Kita bangkit berdiri bersama-sama, dan bersama-sama dengan gereja segala abad membacakan satu pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang Tuhan yang dikandung dengan Roh Kudus, lahir dari Maria, yang dikasih secara dibaptiskan oleh Kristus, disangkan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara mati, naik ke surga dari Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, suatu Roh Kudus, pengampunan dosa, kembali dulu dari Amin. Amin. Silakan duduk.